hari ini. Mari kita bawa hati kita, bawa hidup kita di dalam Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan satu ayat di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Bawalah semua, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi persoalanmu di hadapan Tuhan, dan yakin dan percaya Dia akan selalu membukakan jalan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Oh haleluya, kami menyembahmu. Haleluya. Satu tak mampu
dalam surga, hari ini kembali kami datang di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menikmati kasih Tuhan, kami mau menikmati jamahan Tuhan, kami mau menikmati berkat Tuhan, kami mau menerima mujizat Tuhan. Biarkan kami Tuhan menikmati semua pribadi-Mu, semua atribut-atribut-Mu, kemahakuasaan-Mu, kekudusan-Mu, keadilan-Mu. Apapun yang hari ini kami mau nikmati bersama dengan Engkau, itu akan menyukakan hati kami, membawa kami kepada kesukaan besar yang akan kami nikmati bersama-sama. Jama dan urapi hamba-hamba-Mu, jama dan urapi kami semua, sehingga tidak satu pribadi pun yang tidak diberkati oleh Tuhan hari ini, yang tidak dipulihkan oleh Tuhan hari ini, yang tidak dijama oleh Tuhan hari ini. Biarkan kami sama-sama memuliakan Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan, baik umat Tuhan yang hari ini bersama-sama dengan kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini angkat tangan. Amin. Tuhan baik. Amin. Haleluya. Terus kita pujikan.
untuk mengiring engkau pada hidup kami.
ayat Ya, pendidikan dan ya, ya. setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, Haleluya. menyenangkan dan menyukakan. Ya, Tuhan. Amin. Teruskan seluruh hidup kami. Ya, Sucikan kami ya Bapa, sehingga kami terus merasakan penyertaan dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. ya, Karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. ya, Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. ya, Biarlah setiap firman yang kami dengar menjadi kekuatan bagi ya. pertumbuhan kerohanian kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Hari ini kita masih berbicara tentang pertumbuhan sebagai tema yang terakhir di bulan ini. Ya, growing out itu pertumbuhan keluar. Cuma kalau diterjemahkan agak janggal ya, pertumbuhan keluar. Sebenarnya pertumbuhan yang berdampak. Jadi kalau di bulan lalu saudara pertumbuhan yang dalam memperkuat iman saudara, sehingga ketika saudara beriman dan menjadi kuat, saudara mengeluarkan buah, dan buah-buah itu yang dibilang pertumbuhan keluar. Buah itu dinikmati oleh banyak orang, ya, menikmati kehidupan saudara yang menjadi berkat. Ya, pertanyaannya, untuk bisa bertumbuh keluar, apakah kita sendiri sudah bertumbuh? Selama kita belum bisa bertumbuh, kita tidak bisa bertumbuh keluar. Karena apa yang akan menjadi teladan atau panutan bagi orang lain kalau kita sendiri belum bertumbuh. Nah, seorang dikatakan bertumbuh ketika ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Pertumbuhan itu berbicara dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau tadinya belum berakar menjadi berakar, kalau tadinya belum bertumbuh menjadi pohon menjadi ada pohon. Kalau sebelumnya belum berbuah menjadi ada buah. Gitu ya. Jadi pertumbuhan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Ambil contoh seperti pertumbuhan penduduk gitu ya. Tadinya banyak tanah kosong atau ada satu daerah yang kosong, tiba-tiba menjadi satu daerah dan diisi oleh penduduk-penduduk ya. Nah, jadi pertumbuhan itu berbicara tentang bermultiplikasi, melipat gandakan ya. Dari penduduk menjadi penduduk yang lain, dari buah menjadi buah yang lain, dari pohon menjadi pohon-pohon yang lain ya. Nah, itu yang namanya pertumbuhan keluar, artinya melipat gandakan. Nah, contoh perubahan hidup ke arah yang lebih baik di dalam kerohanian adalah kalau tadinya berperilaku yang kasar, yang buruk, menjadi perilaku yang lebih baik, menjadi lemah lembut, ya, tidak menjadi kasar, menjadi rendah hati. Ya. Kalau tadinya mudah tersinggung, menjadi tidak tersinggung, itu menunjukkan pertumbuhan, ya, pertumbuhan kerohanian. Keluarga yang sering bertengkar menjadi harmonis, ya. Tadinya nggak harmonis, tidak ada keharmonisan, menjadi ada keharmonisan. Yang tadinya hidup sia-sia menjadi hidup yang berarti, hidup yang dipulihkan, hidup yang mempunyai masa depan. Itu yang artinya pertumbuhan keluar. Nah, bagaimana caranya ya kita bisa bertumbuh secara rohani dalam iman dan bertumbuh keluar? Tentunya kita harus ada di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Itu harus, firman itu harus menjadi kesatuan. Firman itu menjadi benih yang menumbuhkan kehidupan kerohanian kita, sehingga kita bertumbuh keluar ya, menjadi buah-buah yang dinikmati banyak orang. Untuk bertumbuh secara rohani, firman tidak cukup hanya dibaca dan didengar ya. Itu akan menjadi sia-sia ketika hanya kita membaca dan mendengar. Tapi firman yang kita baca dan kita dengar, itu kita harus lakukan, kita pahami, kita mengerti, dan kita laksanakan. Pertanyaannya, seberapa banyak orang dapat melakukan firman Tuhan ya? Dan memang bukan perkara yang gampang untuk melakukan firman Tuhan, harus ada usaha ya. Ada upaya bagaimana kita sungguh-sungguh dapat mengerti dan memahami sehingga kita dapat melakukannya ya. Kalau saudara di sekolah sebagai murid ya, semua pernah menjadi murid gitu ya. Ketika saudara belajar teori-teori, ada waktunya saudara praktik ya, namanya praktikum di laboratorium atau di mana mempraktekkan apa yang kita pelajari. Atau ujian
ujian yang di akhir semester itu diuji apa yang kita sudah pelajari, ya. Nah, orang yang bertumbuh secara rohani, ya tadi tidak cukup hanya mendengar dan membaca, tetapi juga harus melakukan. Nah, orang yang bertumbuh tidak mengandalkan pikiran dan perasaannya, tetapi sepenuhnya mengandalkan firman Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Karena firman Allah adalah kekuatan bagi setiap manusia. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ya. Jadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan firman, firman tidak menjadi prioritas di dalam kehidupannya, maka dibilang itu menjadi orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk artinya jalannya semua ditutup oleh Tuhan. Orang yang terkutuk adalah orang yang terhukum. Hidupnya dihukum oleh Tuhan dan segala yang dibuatnya tidak menjadi berhasil. Mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan dikatakan biasanya hatinya jauh dari Tuhan. Mengandalkan pikiran, mengandalkan perasaan, mengandalkan segala macam yang ada di dalam manusia, kekuatan, kekuasaan dan lain sebagainya, ya. Itu dibilang orang yang terkutuk, ya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara mau mengandalkan Tuhan, mari mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman-Nya yang menjadi kekuatan di dalam perjalanan pertumbuhan kehidupan iman kita. Nah, orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tadi dibilang oleh firman Tuhan itu menjadi terkutuk dan hatinya itu menjauh dari Tuhan, ya. Menjauh dari Tuhan artinya tidak menikmati hadirat Tuhan, tidak menikmati kebaikan Tuhan, tidak menikmati hal-hal yang positif dari Tuhan, karena hidupnya jauh keluar dari hadirat Tuhan, ya. Kehidupan imannya secara otomatis tidak bertumbuh secara normal. Banyak kendala-kendala yang dihadapi bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak bertumbuh? Karena hanya sekedar tahu firman, hanya sekedar beribadah, hanya sekedar datang ke gereja, tetapi tidak menikmati, tidak memahami, tidak menjiwai kebenaran firman Tuhan yang didengar. Nah, Tuhan mau setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya. Orang yang mengerti, benar-benar berusaha untuk mengerti. Jangan asal jadi Kristen yang hanya rutinitas datang ke gereja tetapi tidak mengalami pertumbuhan di dalam kehidupannya, dan kehidupannya tidak berdampak bagi orang di luar sana. Bahkan banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan, ya, karena kehidupannya, dari perkataannya, dari sikapnya yang tidak baik, ya. Nah, kalau mau bertumbuh keluar, jalan satu-satunya firman Tuhan harus ada di dalam kita dan kita ada di dalam firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengecap firman Tuhan itu, mengecap kebaikan Tuhan dengan cara menghidupinya. Menghidupinya yaitu dengan cara melakukannya, supaya kita bersungguh-sungguh bertumbuh dan tidak asal kita ada tapi tidak bertumbuh. Ya, Tuhan pernah mengutuk pohon ara yang tidak bertumbuh, karena ketika dicari pohonnya ini sudah lama bertumbuh, pohonnya besar, kok tidak ada buahnya. Kemudian Tuhan kutuk dan seketika itu juga mati. Saudara, perhatikan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Artinya orang yang dihukum oleh Tuhan karena bertahun-tahun ikut Tuhan tidak mengalami perubahan, ya. Tidak ada ke arah yang lebih baik. Hidupnya gitu-gitu saja. Masalahnya itu saja dan tidak pernah ada perubahan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3 dikatakan, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, kalau mau bertumbuh harus mengecap kebaikan Tuhan, harus mengecap firman Tuhan. Mengecap itu, saudara mungkin ya ibu-ibu yang di dapur kalau masak tuh suka mengecap, ya. Cobain setetes atau sesendok kecil gitu, ya, dikecap apakah ini sudah rasanya cukup atau belum. Nah, saudara juga harus belajar ketika saudara mendengar firman Tuhan itu harus dinikmati, dirasakan. Banyak orang makan terburu-buru tuh nggak menikmati gitu, ya. Makan, wah, lahapnya
tapi tidak merasakan karena di pikirannya terlalu penuh dengan masalah, sehingga tidak bisa mengecap makanan yang dimakannya atau meminum minuman yang diminumnya, ya. Minum, tangannya minum, tapi pikirannya di mana-mana, sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya minuman dan nikmatnya bagaimana, Bang. Nah, Tuhan mau kita seperti bayi, dikatakan yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu tidak tahu apa-apa, tidak punya keinginan untuk hal yang lain-lain. Bayi yang baru lahir hanya ingin, dikatakan, air susu yang murni. Dia hanya ingin air susu yang murni, yang tidak terkontaminasi. Itu dikatakan yang membuat seorang bayi itu bertumbuh ya secara normal, karena dia menikmati air susu yang murni. Demikian kehidupan kita. Mari saudara, kita menjadi seperti bayi yang tulus, yang tidak banyak trik-trik di dalam pikiran kita, tidak banyak modus-modus dan tidak banyak manuver-manuver untuk datang kepada Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan terlalu banyak keinginan-keinginannya. Ya, ada motivasi-motivasi yang kurang baik. Datang kepada Tuhan ingin menerima berkat, terima segala macam. Tetapi balasan kita kepada Tuhan tidak ada sama sekali. Ya. Nah, itu dikatakan pertumbuhan kerohanian yang tidak baik. Ya. Jadi untuk bertumbuh kita harus mengecap firman Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap itu pakai mulut, saudara, ya, bukan pakai yang lain-lain. Jangan salah menggunakan cara mengecap kebaikan Tuhan, mengecap makanan. Lebih banyak mana saudara mengecap firman Tuhan atau mengecap keinginan-keinginan diri saudara, ya. Kita tahu bahwa sekarang banyak orang tertarik kepada makanan-makanan yang viral, yang biar jauh di ujung sana dikejar, ya. Di Garut, di Tasik, di mana dikejar kalau makanan itu enak. Biar keluar ongkos besar, tetapi mengejar karena ada ketertarikan, ada viral, karena viral gitu. Tapi pernah kita memviralkan firman Tuhan yang menjadi makanan yang sesungguhnya di dalam kerohanian kita, ya, yang menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Nah, manusia ini daging, lebih tertarik dengan perkara-perkara yang jasmani, hal-hal yang daging. Kadang-kadang hal-hal yang rohani, kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, tidak ada satu semangat, ya, maka firman Tuhan yang saudara dengar itu membosankan, menjenuhkan. Berapa banyak orang mendengarkan firman Tuhan tertidur. Saya pertanyakan orang yang mendengar firman Tuhan, ya nggak tahu ya, karena begadang, nonton bola, atau karena hal-hal yang lain. Atau memang firman Tuhan sudah tidak bisa terserap, tidak bisa dikecap lagi, ya. Orang, ya saya nggak tahu ya, katanya gini, kalau orang yang tukang masak di restoran itu biasanya lidahnya atau bibirnya udah kebal. Jadi cara saudara mengecap yang bukan tukang masak sama yang tukang masak beda gitu. Karena tiap kali dia ngecap itu ya, asin, manis, dan lain sebagainya. Sehingga biasanya asinnya biasa menjadi asin sekali. Makanya kadang tukang masak suka keasinan gitu ya. Kadang dia udah kebal, menurut dia asam, udah asin tapi belum asin gitu ya. Nah saudara, jangan kita menjadi orang-orang yang kebal terhadap kebaikan Tuhan. Ya, mari kita nikmati, resapi, jiwai, sehingga saudara bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaanmu, atas pertolonganmu. Nah itu saudara, kalau kita mau mengalami pertumbuhan, kita melakukan firman Tuhan dan kita bisa merespon kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, saya diberi kekuatan untuk melakukan firman, sehingga saya bisa memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Nah, kenapa firman Tuhan tidak bisa, tadi saya katakan, tidak bisa diperkenalkan, ya, diviralkan, sehingga orang-orang tertarik kepada firman Tuhan. Padahal Tuhan berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34 demikian, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Makanannya itu melakukan kehendak Tuhan. Itu satu kenikmatan bagi Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Nah, coba saudara kita menghayati firman ini. Bisa nggak kita mengatakan bahwa makananku adalah firman Tuhan, kehendak Tuhan yang mengutus aku dan aku menyelesaikan pekerjaan. Ya. Dari firman yang semua saudara dengar, bisa nggak saudara menyelesaikannya untuk saudara menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan? Sehingga Tuhan berkata, hai hambaku yang baik, masuklah dan duduklah di sebelah kanan. Artinya kita berkenan di hadapan Tuhan ketika
kita menjadi pelaku, bukan hanya menjadi pembaca firman dan menjadi pendengar saja ya. Dulu saya masih kecil sering dikasih hafalan ayat, saudara ya, ayat-ayat hafalan gitu ya, sama guru sekolah itu. Tiap minggu dikasih tugas menghafal menghafal ayat-ayat emas gitu ya, apa. Dan memang apa, tapi pertanyaannya apakah dilakukan gitu ya? Apakah kita melakukan apa yang kita hafal atau cuma sekedar? Nah, agama sepupu kita itu biasanya hafal ayat-ayat firman di luar kepala. Tapi pertanyaannya, apakah dilakukan? Atau cuma sekedar dihafal untuk dipamerkan? Ini saya bisa hafal firman Tuhan dari A sampai Z. Tapi pertanyaan, apakah dilakukan? Nah, Tuhan lebih berkenan orang yang mungkin tidak hafal membaca tetapi melakukannya ya. Nah, agar mengalami pertumbuhan rohani yang sehat ya, jangan fokus kepada makanan-makanan yang membawa kita kepada kematian. Orang banyak ya itu, tiap hari kerjanya makan, di mana-mana makan. Yang ada di pikirannya hanya makan. Karena memang dibilang akhir zaman orang hanya makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Dan memang ini terjadi. Ya. Sekarang zaman kuliner, di mana-mana orang pergi ke satu kota yang baru, yang dicari apa? Makanan gitu ya. Yang terutama dicari mana makanan yang enak. Jadi di pikirannya hanya ada makanan, padahal makanan itu bisa membawa kepada kematian ya. Gara-gara makanan orang bisa kena apa? Jantung, kena diabetes, kena kolesterol, kena asam urat, kena gagal ginjal. Siapa ada di antara kita yang salah satu saya sebutkan, dia sendiri punya kolesterol ya. Tapi saya jaga. Makanan bisa membawa kita kepada kematian kalau kita menjadi orang yang lahap, yang apa ya, terlalu banyak menikmati makanan, tapi melupakan Tuhan yang memberi makanan itu dan memelihara kita. Nah, firman Tuhan yang kita hidupi akan membawa dampak bagi orang lain. Ya, ini yang disebut pertumbuhan keluar. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kalau mau hidup sampai selama-lamanya ya, hidup di dunia ini dan hidup di surga, saudara harus makan roti atau firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang mengenyangkan kerohanian kita. Ini yang memberi kehidupan bagi perjalanan kerohanian kita dan terus kita mendekat kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 58. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati ya. Jadi roti itu membawa kematian yang dimakan oleh nenek moyang kita. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Artinya saudara hidup di dunia ini dan saudara akan hidup bersama-sama dengan Allah. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah adalah roti yang turun dari surga, yang memberi kehidupan dalam hal-hal yang rohani, sehingga kita bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Ya, seperti tanaman yang baik, dia akan terus bertumbuh, berbuah dan berakar. Ketika tanaman yang subur akan terus mendapat asupan, nutrisi-nutrisi air, ya, unsur-unsur hara, vitamin-vitamin yang ada di dalam tanah, ya, zat-zat yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup, maka pohon itu akan bertumbuh dengan subur dan membesar, mengeluarkan buah-buah yang baik. Demikian orang percaya, kalau kita mau tetap hidup, bertumbuh dan berkembang, harus mendapat nutrisi-nutrisi rohani ya, dalam kehidupan sebagai orang percaya, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah nutrisi, unsur-unsur yang harus kita penuhi di dalam kehidupan kerohanian kita. Tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman kita akan mengalami kekeringan, seperti ranting yang lepas dari pokok pohonnya ya. Ketika benih firman ditaburkan ke dalam hati manusia, maka ia akan bertumbuh, berbuah dengan berlipat kali ganda. Ketika firman itu sebagai benih yang baik jatuh ke tanah yang baik, maka dikatakan akan bertumbuh dan mengeluarkan buah berlipat kali ganda. Matius 13 ayat 12, ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik
ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan apa? Mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Berbuahnya berapa? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini yang dikatakan pertumbuhan keluar. Keluarnya berlipat-lipat kali ganda. Dari 1 menjadi 100, dari 1 menjadi 60, dari 1 menjadi 30. Dan untuk apa buah yang berlipat kali ganda ini? Ya, untuk dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, supaya mereka juga menikmati pelipat gandaan itu atau buah-buah yang telah kita keluarkan. Nah, sebagai orang percaya, kalau mengalami pelipat gandaan, tidak cukup hanya membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi menjadi orang yang mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Ya, bukan seberapa banyak yang Anda tahu tentang firman, tetapi bukan seberapa banyak saudara menghafal firman Tuhan, tetapi seberapa banyak saudara mengerti dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi keyakinan di dalam pikiran dan menjadi pertimbangan di dalam hati kita. Ya. Jangan meragukan firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, dan ragu untuk dilakukan. Nah, barometer untuk menghidupi firman Tuhan agar bertumbuh di dalam iman adalah terus-menerus mengejar kekudusan dan menyalibkan daging kita. Ya. Tanpa kita menyalibkan daging dan kita tidak mengejar kekudusan, kita akan terus stagnasi dan tidak mengalami pertumbuhan atau kemajuan yang signifikan. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Mari saudara, kita salibkan keinginan kita, hawa nafsu kita, keinginan daging, ya, dengan firman Tuhan yang menjadi border, menjadi batas, ya, yang mengingatkan kita. Nah, orang yang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya, pasti hidupnya mengalami pertumbuhan dan mengeluarkan buah-buah yang baik. Tentunya buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Banyak orang berbuat tapi hidupnya tidak bertobat. Mungkin mengalami sukses dalam hal-hal di dunia sekuler gitu ya, tetapi ngomongnya rohani, tetapi buah-buah pertobatannya tidak ada. Tidak ada arah yang tidak mengalami kemajuan ke arah yang lebih baik di dalam segi kerohaniannya. Ya. Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Buah yang sesuai dengan pertobatan adalah berhenti berbuat dosa, berhenti menyakiti orang lain, berhenti berbuat dosa-dosa yang memalukan. Ya. Bukan berarti ketika dikatakan berhenti, kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Kita masih bisa berbuat dosa, tetapi kita menghindari untuk kita diam di dalam dosa, hidup di dalam dosa. Ya. Maka kita akan mengalami pertumbuhan ketika kita menjauhi dosa. Ya. Nah, tidak berbuat dosa tadi dikatakan kita menjadi orang-orang yang belajar untuk taat. Ya. Menetapkan hati, memutuskan diri untuk dosa itu kita tinggalkan. Ya. Tentunya bukan dengan paksaan, tapi dengan kerelaan. Kadang-kadang orang sudah dibaptis, sudah pergi ke gereja, tadinya tidak ke gereja, belum dibaptis. Tapi ketika dibaptis, pergi ke gereja, perilakunya tidak berubah gitu. Ya. Hanya tempatnya yang berbeda. Tadinya di luar sana, terus sekarang ada di dalam gereja. Nah, ini bukan contoh yang mengalami pertumbuhan. Ya. Orang ini hanya berpindah tempat, tetapi sifat-sifat kedagingannya tidak mengalami perubahan. Nah, ketika Yesus mendapati wanita yang kedapatan berzina, Tuhan berkata apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya pergilah dan bertobat, tinggalkan kehidupan yang lama, tinggalkan kehidupan berdosa. Maka saya yakin wanita yang berzina itu akan mengalami pertumbuhan rohani ketika dia sungguh-sungguh bertobat dan mentaati firman Tuhan. Nah, kalau saudara mau bertumbuh secara rohani, maka kalau saudara bertumbuh secara rohani, bertumbuhnya sehat, ya, bertumbuhnya secara normal,
karena melakukan firman Tuhan, otomatis ya rumah Tuhan di tempat ini, gereja di tempat ini akan mengalami pelipat gandaan. Ya, ini yang disebut bertumbuh keluar. Saudara mau mengalami pelipat gandaan? Saudara rindu supaya gereja ini penuh? Mari saudara lakukan firman Tuhan. Mari viralkan firman Tuhan di luar sana, supaya orang tertarik dengan firman Tuhan dan tertarik terhadap hidup kita. Ya. Ya kecuali orang-orang yang ekstrim ya, walaupun kita udah hidup benar gimana, tetap aja dicemooh dan dijelekan. Itu contoh yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya. Sebaik apapun Yesus tetap jelek di mata orang Farisi. Jadi kalau saudara di depan orang-orang yang ekstrim, sebaik apapun saudara tetap jelek. Ya. Kita tidak perlu orang-orang yang seperti itu. Kita mau orang-orang yang tulus, yang benar-benar memerlukan uluran tangan Tuhan. Orang-orang yang memang perlu ditolong dan orang-orang yang merindukan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Ya, jadi untuk mengalami pertumbuhan, ya, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus nempel dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak, kita seperti ranting yang kering, yang dikatakan oleh firman Tuhan, ranting yang kering itu udah tidak berguna apa-apa. Mau pakai teknologi apapun, ranting yang sudah kering tidak bisa dihidupkan lagi. Kata firman Tuhan, ranting yang kering itu dikumpulkan orang dan siap dibakar. Ya. Ranting yang kering biasanya jadikan api unggun. Ya. Siapa bisa menghidupkan kayu yang sudah mati? Tidak ada seorang pun yang bisa. Ya. Itu sebabnya saudara jangan sampai mengalami kekeringan. Dikatakan, barang siapa tidak tinggal, Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya. Hati-hati saudara, perhatikan kualitas kerohanian saudara. Apakah saudara mengalami kekeringan saat ini? Apakah saudara sedang mengalami ada gap jauh dari Tuhan? Mari saudara, kalau saudara menyadari itu, kembali kepada Tuhan, bertobat, setia kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan keluar dari hadirat Tuhan, terus nikmati hadirat Tuhan dan rasakan kebaikan, nikmati, kecap semua apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Orang Kristen yang tidak memiliki firman akan mengalami kekeringan, ya, dan tinggal tunggu kematian. Ya. Baik kematian jasmani maupun baik kematian rohani maupun kematian jasmani. Ya, saya udah pernah mungkin menceritakan dulu ada seorang muda di tempat ini. Tadinya dia pernah jadi WL, jadi singer di tempat ini. Kemudian jauh dari Tuhan. Hidupnya di luar sana, hidup yang penuh dengan dengan dosa lah ya, main judi dan sebagainya. Sampai dia terlibat oleh utang yang begitu banyak. Dan akhirnya dia nggak punya cara untuk mengembalikan, dia banyak membohongi orang ke sana ke sini. Dan semua jalan tertutup ketika banyak orang yang sudah dibohongi oleh dia. Jalan tertutup. Ya. Dan pada akhirnya kerohanian mati dan orangnya juga mati dalam usia yang muda. Ya. Mengerikan saudara. Mari saudara sadari apakah kita dalam kekeringan atau kita mengalami pertumbuhan. Ya. Kalau saudara mengalami pertumbuhan, saudara akan berdampak bagi lingkungan yang ada di sekitar saudara. Nah, kesimpulan dalam pertumbuhan rohani orang Kristen, kalau pertumbuhan rohani yang sehat, maka akan melahirkan orang-orang Kristen yang sehat. Tetapi kalau pertumbuhan rohaninya sakit, maka akan melahirkan orang-orang yang sakit pula. Ya. Kita akan kelelahan saudara. Ketika saudara ada di dalam hukuman Tuhan, ketika saudara tidak ada di dalam firman, saudara menjalani kehidupan ini dengan capek saudara, capek banyak mengeluh. Ya, tetapi kalau saudara ada di dalam Tuhan, saudara menikmati hadirat Tuhan, saudara akan banyak kesukacitaan, kegembiraan di dalam hati saudara. Dan saudara tidak mudah mengeluh, tapi ucapan syukur yang selalu keluar dari mulut. Saudara tidak mudah marah-marah, tidak mudah emosi, ya. Tidak sedikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Ya. Kadang orang ngomong baik juga bisa salah ngerti. Karena memang pada dasarnya ya kita mengalami kekeringan rohani. Ya. Banyak orang yang kekeringan rohani
banyak salah memahami tentang kebaikan Tuhan, tentang kebaikan orang. Nah, saudara, untuk bisa membuat kita bertumbuh keluar, ya, untuk terus bisa menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan, ya, hidup kita harus dituntun, harus ada yang menuntun kita. Siapa yang menuntun kita? Yaitu Roh Kudus, ya, supaya kita tetap bisa dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan ini yang akan terus membawa kita bertumbuh dan pertumbuhan yang tidak berhenti, ya. Saudara, pertumbuhan ini berlaku untuk semua usia. Jangan saudara berkata, saya udah usia saya udah lanjut, saya udah nggak mungkin bertumbuh lagi. Pertumbuhan ini akan terus, saudara, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita akan terus mengalami pertumbuhan ketika kita ada di dalam lingkarannya Tuhan. Ketika ada di zonanya Tuhan, ya, areanya Tuhan. Jangan keluar dari areanya yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai tua, kata Tuhan, aku tetap menggendong kamu. Sampai rambut putih, Tuhan gendong kita. Ketika kita digendong Tuhan, udah gak ada yang berani ganggu kita, ya. Kita tetap ada di dalam kenyamanan, kenikmatan bersama Tuhan. Ada sukacita. Semakin tua bukan semakin banyak keluhan, tetapi semakin banyak ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Nah, saudara tahu gak bahwa Allah itu menaruh Roh Kudusnya di dalam hati kita. Setiap kita harus kita sadari bahwa setiap orang yang sudah percaya, sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menaruh Roh Kudusnya di dalam hati kita. Tetapi banyak di antara kita tidak menyadari bahwa Roh Tuhan telah ditaruh di dalam batin kita. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Tuhan gimana nggak baik, ya? Kita dipercayakan, diberikan Roh Kudus untuk diam di dalam kita, untuk mengajar kita, untuk menghibur kita, untuk menasihati, untuk menuntun kita memberi jalan keluar, untuk kita terus menjaga hubungan kita dengan Allah. Galatia 5 ayat 25. Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Kebanyakan kita sulit untuk dipimpin oleh Roh. Kita lebih lebih cenderung dipimpin oleh pikiran dan perasaan kita yang menuntun kita padahal kepada jalan yang keluar dari hadirat Tuhan, ya. Ketika kita menghadapi masalah dan tantangan hidup, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita melakukan di dalam kehidupan ini, ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan bukan satu, tetapi segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ketika saudara menghadapi masalah, itu firman Tuhan, kalau saudara ada Roh Kudus bisa muncul. Dan firman Tuhan yang muncul itu yang Roh Kudus berikan kepada kita sebagai solusi ketika kita menghadapi masalah. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan firman yang saudara dengar hari ini, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, akan diingatkan oleh Roh Kudus, ya, ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika saudara mengalami duka cita, saudara mengalami kegalauan, sedih hati, Roh Kudus sebagai penghibur, dia akan menghibur saudara. Mungkin teman, keluarga jauh, tidak ada, saudara tinggal di luar kota dan lain sebagainya. Roh Kudus selalu menemani kita sebagai penghibur. Saya ingat waktu COVID, ya saudara, waktu COVID itu kalau ada orang meninggal di rumah duka, walaupun dia bukan COVID gitu, tidak ada orang mau datang. Bahkan adik kandung, saudara kandung nggak mau datang, hanya melambaikan dari depan, nggak berani masuk ke rumah duka, hanya kasih tangan dari parkiran mobil. Kalau kita di luar Tuhan itu hal yang menyedihkan, tetapi orang yang di dalam Tuhan harus ingat kita punya Roh Kudus, kita punya Tuhan. Saudara, teman, saudara kandung boleh tidak datang kepada kita karena ada suami mungkin yang meninggal.
tidak datang. Itu hal yang tapi kalau kita di dalam Tuhan jangan takut. Tuhan menemani kita. Roh Kudus menghibur kita. Amin. Itu yang menjadi pegangan kita. Beruntungnya kita ada di dalam Tuhan. Kita punya Roh Kudus yang dikatakan sebagai penghibur, sebagai pengajar, dan sebagai pengingat. Dia akan mengingatkan kita ketika kita melenceng jauh dari Tuhan. Diingatkan, kamu melenceng, balik ke jalur. Jangan keluar jauh-jauh dari jalur. Bahaya, gitu ya. Saudara susah dihibur. Saudara nggak tahu diajari sama Roh Kudus. Bagaimana saudara untuk bisa melakukan firman Tuhan? Gini loh caranya. Ya, Roh Kudus itu sebagai apa ya? Sebagai mentor, sebagai coaching, sebagai pelatih saudara. Untuk saudara menjadi orang-orang yang mahir di dalam Tuhan. Jadi, bagaimana Roh Kudus mengajar kita ketika kita baca firman? Ya, itu tadi saya bilang, kita diingatkan oleh Roh Kudus untuk mengerti. Bagaimana Roh Kudus menghibur kita? Ya, ketika kita sedang sedih sendirian, walaupun ada orang ramai di sekitar kita, tetapi kita merasa kesepian. Roh Kudus menjadi penghibur. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita ada di dalam tekanan, dalam masalah? Ya, Roh Kudus akan mengingatkan kita melalui firman-Nya dan memberi jalan keluar dari setiap persoalan. Mari saudara bergaul dengan Tuhan agar hidup kita akan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nikmati firman Tuhan, kecat firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menyehatkan tubuh. Tadi saya katakan kalau saudara makanan-makanan yang saudara tidak pantang, itu akan membuat saudara sakit. Tetapi firman Tuhan itu akan menyehatkan kerohanian saudara. Amin. Nah saudara, barometer pertumbuhan rohani, orang yang bergaul dengan Tuhan, dia tidak akan hidup di dalam kekhawatiran. Dia akan hidup dalam iman dan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Matius 6 ayat 31. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang bergaul dengan Allah tidak fokus dengan kekhawatiran. Dia fokusnya mengejar firman Tuhan, mengejar kerajaan Allah, mengejar hal-hal yang rohani, mengejar kebenaran. Karena kita tahu siapa Allah itu. Dikatakan kekhawatiran itu miliknya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa kekhawatiran itu milik orang yang di luar sana yang benar-benar tidak mengetahui Allah itu siapa. Saudara, saya mau katakan ya, Allah yang kita sebut ini, Allah Elohim dengan Allah yang disebut sama sepupu kita itu beda. Maknanya beda. Yesus yang kita sebut itu sebagai juru selamat dengan Yesus yang disebut oleh mereka itu artinya beda. Yesus yang kita percaya itu juru selamat dan Tuhan dan juru selamat. Tapi yang mereka percayai, Yesus itu hanya sebagai nabi, sebatas itu. Jadi mengartikannya berbeda. Nah, ini berbicara tentang pemahaman tentang firman, kita harus ada Roh Kudus yang mengajar kepada kita, ya. Jadi kekhawatiran itu milik orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ketika mereka khawatir, mereka nggak tahu bersandar kepada siapa. Tetapi kita punya Allah, dikatakan Bapakmu tahu apa yang kita perlukan, ya. Intinya saudara, dengan kata lain kita nggak usah minta gitu. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, kita nggak usah minta. Tuhan sediakan. Seperti seorang bayi nggak perlu minta baju, nggak perlu minta makanan. Orang tuanya udah tahu bahwa bayinya ini, anak ini perlu baju, perlu pakaian, perlu makan, perlu minum. Disediakan pada jam-jam yang sudah ditentukan, ya. Jadi kekhawatiran itu milik orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti kita tidak bisa khawatir. Sebagai orang percaya kita bisa khawatir, tapi kekhawatiran itu hanya selewat saja, saudara, ya. Jadi saudara sebagai orang percaya jangan tinggal di dalam kekhawatiran yang terus-menerus menghantui pikiran saudara.
Tapi sebagai orang yang mencari Allah, ya, kekhawatiran itu hanya selewat saja, tidak hinggap di dalam. Ya. Nah, salah satu barometer pertumbuhan rohani orang yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman adalah mereka tahan menghadapi tantangan dan tekanan atau ujian. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apa. Bicara buah yang matang, ketika orang menjadi tekun dan dikatakan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Orang yang tekun itu adalah orang yang dewasa. Buahnya sudah matang. Kata matang itu dewasa. Ya, tidak, bukan kalau mangga tuh udah bukan mangga cengkir, tapi mangga yang udah siap dinikmati, gitu ya. Rasanya nikmat gitu. Nah, saudara, orang yang dewasa semakin diuji, semakin tekun cari Tuhan. Bukan lari dari kenyataan, lari dari Tuhan. Datang ke sana ke sini, datang ke orang mungkin yang tidak tepat. Bahkan ya menjadi semakin terjerumus, ya. Orang yang percaya Tuhan, orang yang dewasa, orang yang bertumbuh rohaninya, semakin diuji, semakin dicoba, ya, semakin tekun cari Tuhan. Seperti gereja mula-mula di Kisah Para Rasul. Gereja semakin ditekan, orang-orang semakin ditekan, semakin bertumbuh. Tapi zaman sekarang, saudara, ditekan, lari, ya, lari dari Tuhan, tinggalkan gereja, udah nggak mau ke gereja lagi, karena ditekan tuh mendatangkan kepahitan. Tapi di zaman Kisah Rasul, gereja mulai ditekan semakin merambat, ditekan semakin bertumbuh. Itu menunjukkan orang Kristen yang dewasa. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Jadi pencobaan-pencobaan yang berbagai macam yang dialami oleh orang percaya itu dikatakan membuktikan kemurnian iman, membuktikan kedewasaan rohani kita, membuktikan pertumbuhan rohani kita, ya. Dikatakan pertumbuhan rohani ini atau kemurnian iman ini dikatakan nilainya jauh lebih tinggi dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Saudara, kedewasaan rohani, kemurnian iman orang percaya yang bertumbuh tidak bisa dinilai dengan harta benda. Selama pikiran kita masih segala sesuatu dibanding-bandingkan menjadi bisnis, oh rugi untung pergi ke gereja. Ngapain saya ke gereja sementara ada apa? Ada berkat yang menunggu di luar sana, ya, dan lain sebagainya. Mungkin mau membeli sesuatu kepada kita. Saudara, kemurnian iman. Maka sekarang kenapa saudara orang Kristen jarang menikah pada hari Minggu? Ya, karena hari Minggu ada harinya Tuhan. Banyak orang sekarang berubah. Dulu ya mungkin banyak orang menikah hari Minggu, orang-orang percaya. Tapi banyak sekarang menikahnya hari Jumat, hari Kamis, hari Sabtu. Ya. Itu sebenarnya mendatangkan keuntungan juga. Kalau saudara menikah di weekday, bukan di weekend, itu harganya murah. Biasanya harga gedungnya lebih murah, ya. Karena orang jarang pakai. Orang banyak berebutnya tuh pakai gedung di hari-hari weekend, ya. Jadi kedewasaan itu dikatakan jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, ya. Karena diujinya dengan api, diujinya dengan tekanan-tekanan, dengan satu yang ujian yang berat. Tapi kalau kita masih bisa bertahan, dikatakan kita mendapat puji-pujian, mendapat kemuliaan, mendapat kehormatan pada hari Yesus menyatakan diri. Barometer pertumbuhan rohani orang yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman. Mereka semakin kuat, tidak rapuh dan tidak goyah menghadapi berbagai tantangan, ya. Seperti dikatakan dalam Matius 7 ayat 24 dan 25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Saya ulangi sekali lagi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Nah, orang yang menjadi pelaku firman adalah orang yang kuat, seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, bukan di atas pasir. Ketika banjir, hujan badai, puting beliung, ya apalagi lah pokoknya badai-badai yang menerjang bangunan, boleh datang menerpa, kita menjadi orang-orang yang kuat dan tidak goyah. Amin. Kita harus terus berusaha menjadi pelaku firman. Cari tahu bagaimana melakukannya. Tanya kepada Roh Kudus, Tuhan bagaimana saya bisa menjadi pelaku firman? Selama ini saya jatuh bangun di dalam Tuhan karena saya tidak sanggup melakukannya. Saya mau katakan, menjadi pelaku firman bukan hal yang gampang. Itu menjadi sulit ketika saudara sudah pesimis dulu. Tetapi kalau saudara optimis, saudara sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, saudara terus datang kepada Tuhan, Tuhan bantu saya, tolong saya, Roh Kudus ajar saya, saudara akan dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus juga bertahan dalam gesekan-gesekan. Ya, di antara manusia, gesekan kepada siapapun, gesekan-gesekan di dalam persoalan dan sebagainya. Ya. Tahukah saudara bahwa tantangan penderitaan, pergumulan, gesekan sangatlah baik membuat kita bertumbuh di dalam iman. Itu hal yang mendewasakan kita, membuat kita mengalami dan mengandalkan Tuhan. Saya sudah banyak mengalami banyak pergumulan, ya, dalam gesekan-gesekan, dan membuat saya semakin berpengalaman menghadapi orang-orang yang curang, orang-orang yang jahat, orang-orang yang menipu saya, ya, baik gesekan-gesekan keluarga, soal bisnis, pergaulan, semua. Saya sudah banyak berpengalaman, ya, dan Tuhan selalu memimpin saya untuk keluar dari dalam gesekan dan membuat saya menjadi semakin dewasa. Ya. Amsal 27:17 mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika saudara sering menghadapi gesekan, artinya gesekan ini bukan bukan dalam hal-hal yang negatif, tapi gesekan-gesekan ini membuat saudara semakin tajam, semakin peka terhadap hal-hal yang buruk. Ya. Saudara mempelajari karakter, oh dia karakternya seperti ini, oh dia karakternya seperti ini. Ya. Saudara tinggal pilih, saudara mau dekati atau saudara jauh. Ya. Jangan itu membuat saudara tidak nyaman gitu, ya, dengan orang-orang seperti itu. Jadi menajamkan berbicara tentang kepekaan kita semakin tajam, ya, terhadap orang-orang yang di sekitar kita yang ingin berbuat jahat kepada kita. Mari kita menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar atau sekedar tahu firman, ya. Kita juga biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya Roh mengajarkan kepada kita menjalani kehidupan rohani kita, untuk kita terus bergaul dengan Tuhan. Dan gesekan ujian, tekanan hidup mematangkan dan mendewasakan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, bersyukur dan terima kasih. Hari ini kami diingatkan lagi, kalau kami mau bertumbuh, kami harus memiliki firman yang menjadi kekuatan kami. Kalau kami mau bertumbuh, kami harus memelihara Roh Kudus yang diam di dalam kami, yang akan mengajar, menghibur, dan mengingatkan. Kalau kami mau bertumbuh, kami harus tahu dan menerima gesekan-gesekan itu, sehingga menajamkan kepekaan kami baik terhadap suara Tuhan maupun terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitar. Terima kasih Bapak, ampuni kami segala kekurangan kami, karena kami penuh keterbatasan, tapi kami terus mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas, yang selalu memberi kekuatan dan memberi penyertaan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itu selanjutnya. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapak, hari ini kami puaskan dari ibadah pertama pada ketua
akan mendorong kami semakin berdampak di luar. Hidup kami semakin mencerminkan Kristus. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami perkatakan, kami bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah kami. Mulai dari saat ini kami sudah diingatkan, didorong, dimotivasi bahwa tugas kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia dan kegelapan. Hari ini kami akan pulang. Berkat-Mu di atas rumah tangga kami, di atas pernikahan kami, di atas anak-anak dan cucu kami, di atas suami, di atas istri, di atas pekerjaan, dan apapun yang akan kami lakukan dan kerjakan sepanjang minggu ini. Karena Engkau menyertai kami, maka kami pun akan berhasil. Hari ini kami akan membawa persembahan, baik persembahan baik persembahan Natal. Semuanya kami lakukan, kami bawa, kami beri dengan sukacita, karena kami tahu apapun yang kami beri hari ini, Tuhan akan membalaskannya 100 kali lipat. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan yang kami nikmati. Tangan-Mu sekali lagi ada di atas kami masing-masing. Naungilah hidup kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menaungi hidup. Tuhan menyertai Engkau. Oleh sebab itu jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan khawatir, karena Allah-Mu, Immanuel itu menyertai setiap langkah. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau, saya, hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput saudara dan saya. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.